Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Builders, ketemu lagi di channel Mainan Receh. Hari ini kita akan ngobrolin Gundam. Yang dimana yang akan kita obrolin adalah Gundam pertama, yaitu RX-78 atau yang biasa disebut Simbah, ya. Mungkin karena dia adalah Gundam pertama, jadi teman-teman di komunitas biasanya manggilnya Simbah. Oke, tanpa banyak basa-basi kita langsung bahas aja ya. Apa sih kelebihannya dari Simbah ini atau RX-78 ini? RX-78 ini pada masanya, yaitu di Universal Century 0079 kalau tidak salah ya, itu memang mobile suit yang sangat maju pada masanya. Dia dirakit atau dibangun dengan menggunakan material Luna Titanium Alloy yang pada waktu itu dinilai sangat ringan, tetapi dia sangat kokoh. Jadi untuk rangkanya ini terbuat dari Luna Titanium Alloy. Ya, selain kokoh, dia juga kuat dan juga ringan dibandingkan dengan mobile suit lain, apalagi mobile suit buatan Zeon yang diproduksi secara massal. Ya, keunggulan ini memungkinkan Gundam mengangkat bahu dengan tembakan senapan mesin MS-06 Zaku 2 dengan sedikit atau bahkan tanpa kerusakan sama sekali. Jadi saking kuatnya, saking tangguhnya itu, dia bisa mengangkat senapannya Zaku tanpa kerusakan sama sekali, biasanya dari hentakan senjatanya ya, dibandingkan dengan mobile suit lainnya. Oke. Kekuatan ofensifnya juga tidak tertandingi, terutama dengan senapan beamnya ya. Nah, di sini Gundam menjadi mobile suit pertama yang memiliki daya tembak setara dengan meriam beam dari kapal perang. Jadi saking kuatnya rifle-nya itu setara dengan tembakan meriam dari sebuah kapal perang, ya. Dan tidak cuma itu, Gundam juga dilengkapi dua beam saber. Kalau teman-teman lihat di belakangnya ada dua beam saber yang bilah plasmanya sanggup untuk memotong logam dengan sangat mudah. Nah, dua beam saber ini dapat diperpanjang menjadi beam zeppelin, jadi dia bisa thrusting panjang gitu ya, sehingga bisa menjangkau musuh yang lebih jauh. Dan Gundam RX-78 juga menggunakan senjata konvensional seperti Hyper Bazooka. Sayangnya saya nggak bawa ya Hyper Bazooka, jadi dia punya bazooka khusus ditaruh di pinggang belakang gini ya. Oke, dia punya Hyper Bazooka, Vulcan Gun di atas ini ya, kecil, Vulcan Gun, dan juga senjata unik bernama Gundam Hammer. Jadi bentuknya seperti bola rantai yang dilemparkan begitu ya. Jadi dia bisa menjangkau musuh dalam jarak dekat maupun jarak menengah maupun dalam jarak jauh ya. Oke. Dan juga dalam teknologi, Gundam ini dilengkapi dengan learning komputer canggih yang mengumpulkan data dari setiap pertempuran. Jadi setiap battle itu, setiap pertempuran, Gundam ini mempunyai artificial intelligence yang bisa mengumpulkan data-data dari pertempuran yang sudah dia lalui, data-data musuh, senapan, senjata, dan segala macamnya. Jadi data ini berguna untuk pilotnya, tapi juga bisa digunakan oleh federasi untuk meningkatkan kontrol bentuk Gundam yang diproduksi secara massal seperti GM dan lain sebagainya ya, seperti itu. Jadi untuk bahan penelitian juga ya teman-teman. Jadi dia bisa ngerekam, memiliki artificial, jadi mengumpulkan data musuh, senjata ini kemampuannya segini dan segala macam, seperti itu. Selain itu juga Gundam itu memiliki core unit ya, jadi namanya core block system yang digunakan memungkinkan pilot untuk membuang kaki dan tubuh Gundam jika terlalu rusak. Jadi kalau misalkan perang, dia dalam kondisi terancam, kondisinya sudah rusak-rusak, dia bisa kabur dengan menggunakan core unit ya. Ini memberikan kesempatan untuk melarikan diri dari pertempuran selama operasi ya. Jadi kalau si pilotnya sudah merasa terancam dan dia sudah mulai kesulitan untuk menanggulangi musuh, melawan musuh, dia bisa melarikan diri dengan menggunakan core unit. Nah, kalau pada masa operasi Odessa, kalau kalian nonton film Gundam yang pertama ya, itu pada operasi Odessa, Gundam juga diberikan support unit. Jadi ada support unit khusus yang bisa membuat Gundam ini bergerak lebih leluasa ya. Dia bernama G-Fighter. Jadi sebuah unit modular yang memperluas peran dalam kemampuan Gundam dalam pertempuran. Jadi bentuknya seperti pesawat ya.
Fighter ini, pesawat besar, jadi Gundamnya bisa naik di atasnya gitu, dia bisa lebih mobile dalam pertempuran. Gitu. Lalu RX-782 ini adalah kedua dari unit prototipe Gundam yang dibangun di Site 7 pada Universal Century 0079. Meskipun 2 unit lainnya rusak, jadi prototipenya ada 3 dan 2 prototipe lagi rusak. Ini RX-782 ini, jadi RX-78, RX-782, jadi diperbaiki, mungkin di upgrade lah istilahnya. Berhasil bertahan berkat campur tangan dari si Amuro Ray sendiri. Amuro Ray sendiri adalah pilot Federasi yang menjadi pilot pertama dari Gundam ini, dan kemudian akhirnya menjadi salah satu pilot legendaris dari seri-seri Gundam ya. Dari Amuro Ray sendiri. Untuk Amuro Ray kita nanti obrol lagi nanti ya, siapa dia sebetulnya. Oke, balik lagi ke sini. Gundam dan lain sebagainya berperan sangat penting dalam mendukung kampanye Odessa dan pertahanan markas Federasi di Bulan, atau di Jaburo, maaf ya, saya ulangi, di Jaburo bukan di Bulan ya. Jadi siapa sih Odessa, apa sih itu Jaburo dan sebagainya, mungkin itu di kesempatan lain kita akan bahas lebih detail lagi ya. Oke. Gundam ini, RX-78 ini berhasil mendapat julukan White Devil dari pasukan bersenjata Zeon. Zeon itu lawan dari Federasi ya. Karena saking hebatnya dia mendapat julukan White Devil, si iblis putih. Mungkin karena kemampuannya dalam pertempuran, sehingga dia bisa mengalahkan banyak musuh dengan mudah ya. Selain itu ya mungkin karena selain pilotnya juga ya, si Amuro Ray itu ya. Jadi seperti itu. Bahkan dalam pertempuran Sulaiman, saya nggak tahu kalau pertempuran Sulaiman, mungkin teman-teman ada yang tahu bisa komen di bawah ya. Dalam pertempuran Sulaiman, Gundam atau RX-782 ini berhasil mengalahkan Big Zam. Big Zam ini adalah, kalau tidak salah, adalah mobile armornya dari Zeon yang ukurannya sangat besar gitu ya. Juga selama pertempuran di Bau Akui melawan MSN-02 Zeong yang langsung dipimpin oleh Zar Aznable, dia berhasil dikalahkan oleh seorang Amuro Ray sendiri ya, mungkin dibantu dengan teman-temannya ya. Oke, meskipun RX-78 mengalami kerusakan berat dalam pertempuran terakhirnya, keberhasilannya meletakkan menjadi dasar untuk generasi Mobile Suit berikutnya. Jadi dia dianggap sebagai prototipe, dia dianggap sebagai pemula yang sukses menjadikan Gundam-Gundam berikutnya itu lebih tangguh lagi, lebih kuat lagi. Bahkan di film berikutnya, di series berikutnya, di Gundam Zeta, Gundam Makto itu diambil dari kemampuan Gundam Makto itu diambil dari RX-78 ini. Oke, dan juga seri-seri sesudahnya. Kalau di saya ini ada dua bentuk. Kalau yang originalnya itu seperti ini, tapi ini RX-782 ya sebetulnya. Jadi originalnya seperti ini, dan kalau yang ini versi limiter base, jadi ada 2 warna beda. Sebetulnya ada banyak seri-seri juga yang agak mirip dengan RX-78 ini ya. Banyak banget ya teman-teman kalau misalkan baca-baca dari atau lihat-lihat nonton dari seri-seri Gundam yang mirip-mirip banget. Memang pada akhirnya RX-78 ini menjadi sebuah basic atau dasar dari warna Gundam ya. Jadi ada warna biru, putih, kuning, merah, dan pada akhirnya kelanjutannya adalah kombinasi-kombinasi dari warna-warna ini sendiri ya untuk main Gundam ya. Ya walaupun tidak semua warna dipakai, kadang hanya ada biru, putih, atau mungkin yang lainnya. Tapi untuk Gundam-Gundam selanjutnya, warna-warna dasar atau warna yang akan digunakan sebagai main Gundam adalah warna biru, putih, merah, kuning. Oke. Demikian untuk vlog hari ini teman-teman. Kalau misalkan ada yang dirasa kurang dari informasi yang disampaikan oleh saya, teman-teman bisa komentar di bawah ya. Mungkin bisa saling sharing lagi informasi lebih detail lagi soal si RX-78 atau Simbah ini. Ketemu lagi di vlog berikutnya. Mudah-mudahan nggak bosan dengan channel kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.